Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul iqtidai adamu taqaddubihi ala imamihi bi'aqbin. Fasal ini menjelaskan syaratnya berjamaah. Syaratnya kita bermakmum, baik bermakmum di dalam sholat, bermakmum di dalam organisasi, bermakmum di dalam rumah tangga, bermakmum dalam segala hal. Syaratnya berjamaah atau syaratnya mengikut ini ada 7. Pertama, ada mutaqaddumihi ala imamihi. Barisannya tidak boleh lebih daripada imam, tidak lebih maju daripada imam, yang memberi isyarat bahwa para pengikut makmum jangan sampai kemajuan, melebihi dari majunya imam, melebihi dari programnya imam, melebihi dari tempatnya imam. Secara simbolik di sini didahulukan tidak boleh lebih depan daripada imam bi'akbin. Ukurannya bukan jari tapi akbin. Akbin itu tungkak, tumit. Nah, apa ada dasar dari Quran dan hadis yang menjelaskan secara eksplisit bahwa makmum tidak boleh lebih maju daripada imam di dalam barisannya, di dalam tumitnya? Pokok tumitnya gak lebih maju, asal walaupun jari-jarinya lebih maju, karena jari-jarinya makmum lebih panjang daripada jari-jarinya imam, tidak masalah. Tapi yang penting separnya ini kan dari akbunnya tidak boleh lebih maju. Memang dalil secara eksplisit dari Quran dan hadis tidak ada, namun secara implisit ada, secara mafhum, secara isyarah itu ada, yaitu hadis sahih dari berbagai riwayat itu yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwa imam itu dibentuk, organisasi dibentuk, ada pimpinannya, ini agar supaya diikuti. Maka tidak ada gunanya apabila ada organisasi keputusan imam tidak diikuti, karena Rasulullah mengatakan imam itu dibentuk, imam itu diangkat agar supaya diikuti. Nah, orang mengikut itu harus lebih akhir, jangan lebih dahulu daripada imamnya, baik di dalam tempat dan di dalam pekerjaan, di dalam perbuatan atau pekerjaan. Nanti akan dijelaskan kalau sampai lebih maju di dalam perbuatan, satu rukun haram, 2 rukun dengan sengaja langsung dalam, tak boleh jamaah, itu tidak sah jamaahnya, dibatalkan. Jadi kalau melebihi dari 2 kali, dua rukun berturut-turut, ini jadikan momentum kita di dalam
berorganisasi, di dalam berumah tangga, di dalam apapun. Imam dibentuk, imam dicetak, imam dipasang, imam diangkat untuk diikuti, maka tidak boleh makmum dalam kebijakannya, di dalam tempatnya melebihi daripada imam. Nanti konsekuensinya kalau melebihi di dalam tempatnya jelas tidak boleh, gak sah. Karena apa? Karena namanya orang manut itu di belakang. Lain kalau pengawal. Kalau pengawal itu di depan karena mencarikan jalan. Nah, ini bukan patwal, tapi manut. Kalau mendahului daripada imam di tempatnya, tidak sah sholatnya kecuali dalam keadaan darurat, yaitu sholat syiddatul khauf. Maka boleh kebijakan makmum itu melebihi daripada imam, mendahului daripada imam. Apabila tidak mendahului akan hancur, akan mati, yaitu akan rusak, seperti dalam keadaan sholat syiddatul khauf. Di dalam sholat syiddatul khauf itu kita harus bisa mengambil momentum bahwa syiddatul khauf itu isyarat dari ruketnya perang. Apa ruket itu? Ya ruketnya perang. campurnya perang antar satu dengan yang lain sudah tidak bisa dipisahkan. Dan di dalam perang, kalau kita tidak membunuh akan dibunuh. Di dalam membahayakan nyawa sangat potensi, sangat mungkin. Tapi dalam kondisi semacam itu kok gak ada dispensasi tidak jamaah. Jangankan dispensasi sholat, dispensasi jamaah saja tidak ada. Demikian pula dalam keadaan taun wabah pada zaman sahabat juga tidak ada dispensasi untuk meninggalkan jamaah, apalagi sholat. Maka sangat naif kalau di dalam pandemi hanya karena corona terus jamaah dihentikan, pengajian dihentikan. Sangat naif sekali. Ini barisan saja itu aja ya masih perlu disangsikan, harus physical distancing fisikal itu perlu ditinjau kembali. Karena dalam jamaah harus dijarak, yang sangat dianjurkan untuk merapatkan barisan. Tapi setelah jamaah bersama, seperti ngaji ini bersama jejer, terus jamaah suruh merenggangkan. Ini apa masih dapat fadilahnya jamaah? Saya nggak bisa jawab itu. Nanti kalau jawab nanti dimarahi oleh gugus. Ini demi kesehatan. Tapi kita nalar, tidak dalam sholat kita terus berjejer-jejer di pasar, berjejer-jejer, bahkan di pos-pos berjejer-jejer, tapi sholat gak boleh jejer. Ini untuk mendapat fadilahnya jamaah. Saya tidak berani mengatakan dapat, juga gak berani mengatakan tidak dapat. Kalau diharani dapat, gak dapat, adanya uzur, uzur ya dapat. Uzur tidak masalah. Katanya uzur, tapi di selain sholat kok dempet-dempetan. Ini yang dilematis, saya akan dilematis antara apa itu namanya gugus, antara program pemerintah dengan realita. Ini sama dengan orang-orang yang ngaji secara teks, hanya dalam bahasanya bahwa wanita itu lebih baik
di rumah, tidak usah datang kecuali yang ini yang tidak punya action, karena terjadi fitnah. Sehingga di dalam jamaah orang perempuan nggak boleh datang. Sementara tidak dalam jamaah, biarkan berkeliaran bersama-sama. Ini merupakan program setan yang digunakan untuk memprovokasi kepada kita. Nah, ini yang bukan berarti teks di dalam hadis, teks di dalam kitab salah, tapi perlu kita aktualisasikan dengan zamannya. Zaman dulu dengan zaman sekarang keadaannya bagaimana? Ini yang sulit sekali bagi kita juga itu. Wah, terbaik di rumah kalau usah jamaah di masjid wanita, tapi keliaran nggak apa-apa. Padahal alasannya itu menjaga biar tidak jadi fitnah. Tidak jadi fitnah, tapi berkeliaran di selain masjid yang sangat berpotensi fitnah malah dibiarkan. Sekarang fitnahnya di masjid dengan yang di luar masjid lebih minim mana? Mestinya kan kita ya berbicaranya semacam itu. Ini loh yang hal-hal semacam ini ya wis. Nah, makanya kita harus mengambil momentum bahwa dalam sholat khauf peperangan tidak hanya khauf syiddatul khauf. Kalau khauf itu masih dalam mengkhawatirkan, mencekam, berhadapan dengan musuh tapi belum sampai ketemu. Kalau syiddatul khauf itu sudah terjadi apa ya, gelut, terjadi apa itu bahasanya, campur baur antara musuh dengan orang Islam. Semacam itu tidak ada dispensasi meninggalkan jamaah. Maka dengan larangan Jumat, larangan jamaah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah di Blitar agak lentur udah. Lentur mulai belum puasa ya, walaupun pernah terjadi terus ya berkat ya marah-marah saya dan akhirnya ya disembadani terus boleh melakukan aktivitas. Walaupun sampai sekarang untuk pengajian itu yang belum berani itu ya, dari pengajian saya itu ada mungkin 10 tempat yang belum berani, ya silakan, nggak berani nggak masalah, nggak usah memaksakan semacam itu, tapi hanya rasional nggak gitu tentunya. Sekolah alam bisa wab, yang kena serang malah orang kantor-kantor yang gitu, kenyataan kan yang kantor-kantor, klaster kantor, klaster rumah sakit ini. Tapi bukan berarti kita gembosi, bukan berarti kita tidak taat, bukan berarti kita tidak siaga, bukan berarti kita tidak waspada, tetap waspada. Karena Rasulullah, karena Allah Ta'ala mengatakan wa'idul iddata mas tata'tum, persiapanmu semampumu, sekuatmu, wal yakhudhu aslihatahum, dan dalam perang kamu harus membawa pedang. Tapi masalah sholat tetap, masalah jamaah tetap. Ini yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita ya memang fatwa dari PP untuk tidak mewajibkan Jumatan, saya juga ikut kalau gitu loh, dalam keadaan betul-betul mengkhawatirkan. Nah, saya bukan menggugat tidak boleh, tetap boleh, namun dengan realita yang gak pasnya itu, dengan realita yang ada itu yang sing mboten cocok ini lho ini. Masya Allah, yes biarin. Tapi kita ya jangan terus ngentayu apa-apa buat gak apa-apa, itu nanti ya innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Pemerintah sudah berusaha, kita harus
kita harus taat. Nah kalau memang nggak pas ya kita dialogkan. Nah, nggak terus kita maju sendiri nggak boleh. Kenapa? Karena makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Ini perlu kita pegang. Tata cara berorganisasi, tata cara berjamaah. Berjamaah itu berkumpul. Nah, kecuali kalau memang orang bodoh, nah itu tidak masalah karena baru masuk Islam atau memang orang persilan jauh dari ulama. Tapi kalau sekarang ya ditunjuk kembali. Tidak boleh lebih ala imamihi bi'aqbin. Nah, ini. Jadi dalil niki satu, dalilnya jamaah itu hadisnya satu. Inama juilal imam yu'tamabi, tapi menjadi fikih yang bermacam-macam. Di antaranya satu, tidak boleh barisannya lebih maju. Kedua, perbuatannya tidak boleh melebihi daripada atau lebih dahulu daripada imam. Ketiga, harus mengerti gerak-geriknya imam. Karena apabila kita mengikuti tapi tidak tahu langkah-langkahnya imam, ya tentunya tidak akan mampu untuk mengikuti. Nah itu juga tidak ada dalam dalil secara detail, tidak ada, tapi secara implisit itu ada. Implisit itu tersurat, ikut majulal imam yutamabiyo. Secara rasional kalau kita jadikan untuk pengikut, diikuti berarti kita harus bisa mengikut. Tentunya kalau bisa mengikut harus sama di dalam harus mengetahui gerak-geriknya. Kalau gak mengetahui gerak-geriknya, tentu tidak akan pernah bisa mengikuti. Keempat, harus ada jalan bisa terus kepada imam. Kalau tidak ada juga kita nggak bisa untuk dialog untuk datang kepada imam. Makanya makmum harus ada akses lapor kepada imam. Makmum harus punya akses menyampaikan aspirasi kepada imam. Tidak boleh ada pimpinan yang otoriter, makmum tertutup, tidak bisa punya akses datang ke imam. Ini kalau memang kita berbicara syaratnya jamaah, kita aktualisasikan dengan keadaan yang semacam itu. Dan di dalam imna majulal imam liutama bihi ini juga karena diikuti harus diketahui di antaranya nanti, karena ada 7, harus mengetahui bahwa imamnya itu tidak batal. Kalau imamnya jelas batal, tidak sah sholatnya, ya tidak boleh dietikotkan, nggak sah. Nah kemudian tidak sah itu menurut etikot siapa? Ini urusan fikih lagi, panjang lagi, yang sehingga nanti akan dibahas bagaimana kalau ulama Syafi'iyah berjamaah dengan golongan Hanafiyah yang tidak baca bismillah, dengan Malikiyah yang tidak baca bismillah, yang sementara etikotnya makmum batal, tapi etikotnya imam tidak batal. Ini diantaranya gitu. Terus kemudian syaratnya lagi harus cocok, aturan mainnya cocok. Ketika sholat itu dalam aturan mainnya nggak cocok, seperti sholat fardu dengan sholat gerhana yang ada 2 rukuknya, jelas gak sah. Dari ini perlu kita ketahui, kalau di situ ada pimpinan Islam yang mengacu kepada agama Islam, maka akidahnya makmum semuanya harus cocok dengan imam. Karena itu tidak mungkin di Indonesia ada pimpinan Islam, ada khilafah, gak mungkin. Tidak bisa. Kenapa? Karena akidah dan tata cara ibadah di Indonesia sudah plural. Orang Islam satu dengan yang lain tidak akan pernah bisa kumpul, tidak bisa. Kunut saja masih berbeda. Jadi kalau kita punya nalar dalam jamaah itu saja bisa menjawab, gak mungkin kamu akan mengadakan itu. Kenapa? Kalau kamu imamnya mereka-mereka yang gak cocok, gak mau. Kalau paksakan perang.
Dan kok ngimpi akan mengadakan khilafah di Indonesia? Tidak mungkin terjadi. Ya biar mimpi begitu saja. Hah? Ini lagi kita belajar, kita ngaji urusan jamaah ngoten tok jane pun gampang niku. Sekarang kita kembali pada teks. Teksnya hanya itu, gampang kan? Hanya itu teksnya. Bi akbin, niku dimaksud abin niku mayasubu, mayusibul arda min muqaddam min muakhiril qaddam ilal Ka'bah. Lal Ka'bah bukan mata kaki, bukan asobi rijli, ujung kaki, tapi muakhirul qaddam. Muakhirul qaddam paling akhirnya. Qaddam itu delamaan. Akhirnya delamaan itu namanya tungkak. Tungkak bahasa Indonesianya tumit. Lek metu kudu paham. Nah, kudu pamit yang tenane. Tumit. Kalau mendahului daripada jari-jarinya saja enggak masalah. Tempat duduk itu kalau dalam waktu berdiri. Kalau duduk ukurannya pada pantat al-yai. Al-yahnya itu pantat dua. Walaupun di dalam tasyahud, walaupun dalam rukuk. Kalau nanti di dalam tidur dengan lambung, jambiku lambung. Kalau tidur dengan melumah, ini masih ihtimal. Menurut yang rojeh kepala. Tapi ada yang mengatakan tetap tumit. Ya situ masih terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan itu dikarenakan tidak ada dalil yang shareh. Nah, kecuali kalau nanti di kiblat di Ka'bah, tentu tata caranya sudah berbeda berhadapan pun bisa. Kalau yang satu di timurnya Ka'bah, yang satu di baratnya Ka'bah. Bon. Kemudian nanti di dalam berdirinya, apabila imam dan makmum hanya sendirian, nanti makmumnya satu, imamnya satu. Ya jelas kalau imamnya satu, makmumnya satu. Makanya kalau imam itu satu boleh, makmum banyak nggak masalah. Tapi tidak boleh makmumnya banyak, makmumnya satu, imamnya banyak, nggak boleh. Makanya bagi orang laki-laki boleh poligami, tapi bagi wanita tidak boleh antri. Loh, kenapa? Karena wanita itu makmum. Kalau makmum kan ya boleh saja, makmumnya banyak, imamnya satu. Nah, tapi kalau makmumnya ingin protes, saya harus punya imam dua, itu makuti repot itu. Namanya poliandri gak bisa. Nah, ini diantara nih mungkin kayak makmumi. Kan sudah ngangkat jadi imam dan anu wedok. Dan nanti kalau ada di sebelah dua itu imam ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, ataupun di sebelah kirinya makmum, berarti makmumnya di sebelah kanan. Jejer hanya mundur sedikit saja, pokok yang penting menjadi syarat. Nah itu berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas, dan hadisnya itu juga bukan hadisnya sholat fardu. Di mana waktu itu Ibnu Abbas ada di rumahnya Gindun, Rasulullah sholat tahajud di situ, sholat malam. Kemudian Ibnu Abbas sholat di sebelah kirinya imam. Anak waqafa an yasari Rasulullah fa akhadha bi ra'si fa qamahu an yamini. Kemudian Ibnu Abbas ditarik oleh imam, oleh Rasulullah diletakkan di sebelah kanan. Berarti di sini kalau ternyata imamnya, makmumnya ada di belakang atau di sebelah kiri, ini berbeda dengan sunat.
yang nanti mengakibatkan tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Dari hadis ini kalau memang kita mengembangkan, ini berarti sholat yang tidak sunat jamaah itu dilakukan jamaah boleh. Sholat tahajud Rasulullah tidak pernah memerintahkan jamaah. Tapi Ibnu Abbas dalam melaksanakan tidak dicegah, malah justru diatur barisannya. Oh berarti Rasulullah juga mengatakan memperbolehkan mendiami, karena ikrarnya Rasulullah ini berarti mensetujui, berarti boleh. Nah kalau demikian berarti sholat-sholat yang tidak sunat jamaah itu boleh dengan jamaah. Tidak sunat karena nggak ada perintah, tapi tidak ada makruh. Gak makruh, kenapa? Rasulullah diam. Maka yang sering kita laksanakan sebelum sholat asar, sholat qobliyah berjamaah, ini dalilnya jelas. Nah, jadi lain kalau orang yang nggak paham mana dalilnya, hadisnya mana, yang ora tau ngaji hadis kok teko hadis. Nah dibelangi nggak tahu ya. Hadis yang melakukan sholat jamaah imam ada di sebelah kiri, namun di sebelah kanan itu peristiwanya pada sholat sunat, sholat tahajud, sholatul lail. Kalau tidak sholatul lail, gak pernah Kanjeng Nabi ini jamaahnya makmumnya satu, itu gak pernah. Gak pernah. Dan gak pernah Kanjeng Nabi sholat sendirian tuh, terus ada orang mengikuti, itu gak pernah. Nah, ini Kanjeng Nabi sholat sendirian karena sholatul lail, sholat malam. Terus Ibnu Abbas ikut. Nah, terus ada di sebelah kanan, di sebelah kanan, tapi di sana bukan utara selatan karena sholatnya itu menghadap ke utara, ke selatan. Bila sholat itu menghadap ke selatan di sana oleh Kanjeng Nabi. Makanya Madinah itu di utaranya Mekah. Ya. Terus dipindah dengan Kanjeng Nabi di sebelah kanan. Ini berarti, ini loh, memperbolehkan jamaah pada sholat sunat, sholat yang tidak sunat jamaah. Nah sholat tahajud gak ada yang mengatakan sunat jamaah karena Kanjeng Nabi tidak pernah merintahkan jamaah. Tapi Ibnu Abbas jamaah juga dilarang. Kalau itu makruh, Kanjeng Nabi mesti melarang. Berarti gak sunat, gak makruh. Dapat pahala. Nah untuk pahala ya itu tidak kita lihat motifnya, tujuannya dan seterusnya, itu nanti akan dapat pahala ke sana. Seperti makan itu tidak sunat, tidak makruh, namun bisa mendapatkan pahala ketika disunati untuk litaqawwilil ibadah, biar kuat ibadah. Misalnya kan itu loh. Ini diantaranya. Kemudian dari situ juga ini akan problem. Ini ngajinya ini. Ketika imamnya satu, barisannya tadi itu imam ada di sebelah kanannya, apakah di sebelah kirinya makmum, atau makmum ada di sebelah kanan. Dalam kaidahnya Imam Syafi'i mengatakan yunzalul janazah manzilatal imam. Tunzalul janazah manzilatal imam. Kita nyolati jenazah itu duduknya seperti hanya imam. Nah, karena seperti hanya imam, berarti ketika sholat makmum imamnya itu, imamnya itu berarti harus di sebelah kanan. Makmumnya berarti imamnya jenazah, orang yang menyolati jenazah itu harus di sebelah kirinya jenazah. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, kesunatan di tengah, karena imam perempuan itu di tengah. Kan sama ngoten imam kan laki-laki, kalau banyak perempuan tidak ada pengimaman di depan enggak di sebelah kanan sebelah kiri, tapi di tengah. Makanya ibu-ibu kalau mengadakan jamaah sama wanita itu di tengah imamnya.
Nah, kemudian setelahnya ada keterangan bahwa makmum itu ada sebelah kanan, yang berarti orang sholat jenazah ada di sebelah kanannya mayit. Nah, menjadi geger lagi. Kalau gitu mayatnya itu kepalanya diletakkan di utara apa selatan untuk laki-laki, kalau wanita sudah jelas di utara, biar memposisikan makmum itu ada sebelah kiri. Dihukumi karena ini dianggap seperti orang tidur tadi. Orang tidur tadi itu untuk ukurannya ada kepala, ada akbun. Karena tenda tidur rumah kan nggak ada mayat yang di sholati miring, kan nggak ada. Itu masih perselisihan. Ukurannya kepala apa belamaan. Ada yang katakan ukurannya kepala, makanya yang penting ada di kanannya kepalanya ini, berarti kepalanya diletakkan di selatan, terus nyolatinya di sebelah kanannya kepala, yang sehingga anggota badan seluruhnya di sebelah kanannya mayit. Itulah yang digunakan oleh ulama-ulama Mesir, yaitu pengikut Imam Romli. Nah, tapi pengikut Ibnu Hajar enggak. Kata di atas kepala, di sebelah kanannya itu ya kanannya kepala, tapi tetap mayatnya itu tetap kepalanya diletakkan di utara, tapi oleh nyolat itu di sebelah kanan. Jadi umpama kini jenazah belek, kepalanya diletakkan di utara. Di utaranya tadi belek di utara. Terus salatnya posisinya imamnya di sebelah sini. Itu yang diikuti oleh yang diiktimati oleh Ibnu Hajar, dan diikuti oleh ulama-ulama Yaman. Kenapa? Ya biasa orang itu selalu ikut pada ulama daerah, putra daerah. Nah, putra daerah, makanya ulama Yaman yang mengikuti Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar itu orang Yaman. Tapi orang Mesir mengikuti Imam Romli, karena Imam Romli itu dia orang Mesir. Nah, sedangkan bagi kita bagaimana? Terserah, itu masih khilafiyah ulama. Kalau kita lihat dari sisi idrok, madrok itu secara nalarnya, Ibnu Hajar itu nampak kecerdasannya, kenalarannya. Imam Romli tidak begitu nampak, tapi dalam karya tulisnya Imam Nawawi sangat nampak. Ada 300 kitab diteliti, tidak ada yang salah. Nah, jadi tidak begitu banyak argumen di dalam publik, di dalam apa itu namanya kelihatan kecerdasan, tapi dari karya tulisnya menunjukkan dia orang alim. Memang biasa seperti itu. Karakter orang itu kalau biasa pidato, pinter retorika, itu tulisannya elek, nggak biasa tulis. Yang biasa tulisannya bagus, suruh nyampaikan nggak begitu pinter. Itu biasanya macam itu sudah. Tapi sebenarnya sama, punya kemampuan yang luar biasa. Ini mestinya kalau kita mau berpikir, ulama Yaman saja ya mengikuti ulama daerah. Mesir saja juga mengikuti ulama daerah. Mestinya kita orang Indonesia bangga dengan ulama kita, dengan ulama Indonesia, tidak membanggakan dengan ulama luar. Ini. Tapi karena banyak sekarang orang yang ingin mempunyai nama, akhirnya belajarnya di luar. Jadi belajar di Indonesia itu hebat luar biasa, namun kurang keren. Akhirnya belajar di luar.
Yang sehingga dengan belajar di luar ini akibatnya apa? Mengekornya ini kepada kiai luar, sehingga orang-orang yang tidak pernah bermondok di Jawa ini orang yang membahayakan. Orang membahayakan. Kenapa? Karena tidak percaya dengan ulama daerah. Kiblatnya orang sana. Padahal secara kepemerintahan, secara budaya, kultur jelas berbeda. Makanya di Indonesia semakin rumput itu karena banyak orang yang keluar negeri, tapi tidak pernah mengikuti di negeri terlebih dahulu. Lain kalau orang-orang dulu seperti yang sudah mengikuti di luar di negeri seperti Gus Dur, Pak Said, kan asalnya mondok di negeri dulu sampai kakek baru keluar, gak akan pengaruh yang semacam itu. Tapi kok langsung Maria Aliyah langsung, wah itu alamat konyol itu yang ini terjadinya perubahan Indonesia yang sangat pesat gara-gara yang semacam itu. Sehingga apa? Gak ada patokan dengan ulama di Indonesia, gak ada patokan. Kenapa? Gak mempercayai dengan ulama Indonesia. Kenapa? Belum pernah berguru. Ini karakter yang sudah sifat manusiawi. Nah, kalau kita betul, wah itu disegani di Yaman, itu disegani di Yaman, itu disegani di Mesir, disegani di Mesir, karena itu ulama daerahnya. Kita harus menjunjung tinggi ulama daerah kita yang tahu situasi, kondisi dan domisili. Dari sini pernah terjadi santri-santrinya Sayyid Al-Maliki bencinya dengan Gus Dur luar biasa karena pernah memberi pernyataan ketika Sayyid Al-Maliki mengomentari masalah politik Indonesia. Nah, Gus Dur, saya mendengarkan pidatonya Gus Dur itu. Kalau Sayyid Ali Al-Maliki berbicara soal hadis, saya sami'na wa ata'na, karena memang dokternya dokter hadis. Kalau berbicara soal fikih, saya sami'na wa ata'na. Tapi kalau berbicara soal pemerintahan Indonesia, tunggu dulu. Yang paham itu orang Indonesia. Wah itu santri-santrinya Sayyid Ali Maliki marah betul dengan Gus Dur, dianggap meremehkan Sayyid Ali Al-Maliki. Ini semacam itu kan. Ini sejarah yang sampai sekarang itu kalangan mereka dan anti sampai Gus Dur kafir, Gus Dur sebar kan semacam itu. Nah, memang dari sisi ungkapan umum ya itu wajar-wajar saja, tapi bagi santri yang sudah sangat fanatik, gurunya tidak pernah salah, itu juga akan marah, wajar yang semacam itu. Nah itu kalau orang yang tidak dewasa, akibatnya semacam itu seperti terjadi adanya Syiah. Sebenarnya kalau secara manusiawi Syiah itu pantas. Karena apa? Tidak aku dia anti Abu Bakar, anti sahabat Umar, itu seakan-akan dalam manusiawi, dalam secara nafsu itu pantas. Kenapa? Bagaimana tidak setelahnya Rasulullah wafat, terus ada pertemuan di Sakifah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, bahwa menginginkan di Ansor ada pimpinan sendiri, Muhajirin ada pimpinan sendiri, kemudian didobrak oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-imam Quraisyin nahnul umara wa antum wuzara. Yang kemudian Sayyidina Abu Bakar membaiat kepada Umar, tapi malah justru Sayyidina Umar ganti membaiat Abu Bakar. Yang menjadi permasalahan karena itu mendesak sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan para duriyah. Nah, waktu itu seperti Sayyidina Ali dan duriyah-duriyahnya Rasul tidak dilibatkan. Karena memang dalam masalah urusan mendesak. Dan
keadilan Abu Bakar suatu Umar tidak perlu disangsikan lagi. Nah iki lek cara dalam nafsu niku wajar niku nggih umpama pondok pesantren kiainya wafat terus santri-santrinya ngangkat penggantinya tak melibatkan anggota dalam jajal umpama anggota dalam enggak percaya kan wajar tak gitu. Nah, jadi adanya si A orang itu ya salah gitu. Tapi kita maklumi, kita maklumi itu secara nafsu sebenarnya ya pantesan lah semacam itu pantas orang tidak sepakat dengan Abu Bakar, tak sepakat dengan Umar itu pantas lah orang yang semacam itu karena tidak berpikir sehat. Pikir sehat itu berpikir bagus apa enggak kan itu terus yang masalah hal yang mana kan itu. Mestinya kalau di situ pikiran yang bagus tidak fanatik kepada seseorang siapa sajalah yang bagus. Ini juga menggambarkan bahwa kita itu harus betul-betul terbuka, proporsional, terus betul-betul transparan, mengajarkan kepada kita semacam itu. Pimpinan itu yang mampu, bukan yang tapi kadang-kadang dalam dinasti kekiaian, ketorekoan, jadi kita bukan semacam itu. Nah, kadang-kadang ya kudu anai. Yang ini kadang-kadang anaknya gak mampu sehingga terjadi torekoh bisa menjadi penambahan-penambahan yang tidak pas, terjadilah semacam itu. Nah, sebenarnya kalau sejarah itu menginginkan ya sudahlah kita yang proporsional saja, transparan, siapa yang lebih berhak bukan karena kefanatikan, itu bagus. Makanya yang transparan ya tetap membela Abu Bakar, membela Umar. Tapi kalau dasar apa itu manusiawi itu fanatik yang buta ya semacam itu. Nah ini perlu kita kembangkan, perlu kita pahami permasalahan-permasalahan sing kaya ngeten iki ngoten lho. Wis gampangan cara kayak pengajian iki ketuane Pak Danto wis kadung anu ngono terus wayahe penerusi anake lho. Umpama, tapi lek pengajian kan gak begitu ada masalah karena nenek apa-apane to. Tapi kalau sudah ada apa-apanya itu menjadi permasalahan. Itu pun di PKB barang kan ya semacam itu dulu. Ngoten iki lho Dene. Nah, ya kita ikuti saja, kita berjuang tapi. Masya Allah, itu dinamika perjalanan hidup ini ngoten niku ngoten lho. Dan itu sudah ada semuanya wis. Itu kalau kita lihat dari hati satu itu saja niku perkembangannya semacam niku. Niki yang disebut dengan dalil isyarah. Dalil isyarah itu kalau di dalam kitab usul fikih diaturkan ma la yatawaqqafu sidquhu ala izmarin wa dalla ala ghairil maksud. Sesuatu yang dalil itu sudah menunjukkan bahwa dalam susunan vokabularinya, susunan katanya sudah tidak perlu membentukkan melibatkan kalimat lain, tapi menunjukkan hal yang tidak dimaksud dalam dalil. Innama jilal imam yutamabi sudah maklum, sudah jelas, tapi menunjukkan misteri-misteri yang tidak bisa lepas dari itu namanya dalil isyarah. Itu di dalam usul fikih. Nah, gak kenal karo usul fikih ya gak bisa. Ya akhirnya harus teke ya di hari ngoten to. Makanya orang-orang yang gak paham dikira Quran hadis itu merupakan kamus sehingga dalilnya ya Quran ya begini kan segini. Nah, ini enggak, hadis satu itu saja sudah
beraneka ragam karena ada ijtihad, ada pengembangan yang semacam itu. Niki, masya Allah. Makanya kalau imam ada di sebelah, kalau makmum ada di sebelah kirinya imam, suruh memindah sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Abbas. Kemudian nanti ketika ada makmum lagi kedua, itu berdiri di sebelah kanannya imam, sebelah kirinya imam, takbir, dan setelahnya takbir kemudian keduanya mundur, karena makmum itu kalau dua atau lebih kesunatnya di belakang. Nah, ini yang kita tidak seimbang pengetahuannya, akhirnya sulit kita aplikasikan. Karena sering terjadi ada salat jamaah, imam ada di sebelahku, makmum ada di sebelah kanannya imam, hanya dua. Terus saya ke jamaah di sebelah kiri. Terus setelahnya saya takbir mundur, yang kanan nggak mundur, repot. Wah, ini yang semacam ini yang repot. Sementara golongan kita di dalam masalah jamaah, masalah sholat itu sudah ajak ngaji itu tidak mau. Kenapa? Karena dianggap sudah gampang loh, sholat itu sudah tahu semuanya. Padahal ilmunya luar biasa. Saya katakan sholat itu lebih sulit dibandingkan haji. Kalau haji itu paling enak, wukuf ya. Apa wukuf itu kan ya tengok-tengok, masuk keliru. Oke, sa'i jalan-jalan ya, gak keliru tawaf ya mubeng ngeten tok. Dan gak mungkin keliru akan mubengnya terbalik karena semuanya satu arah. Kalau terbalik ya tabrak ini. Tapi kalau dikoyak seakan-akan sulit sekali, enggak. Tapi sulit itu sholat. Namun karena sholat itu sudah biasa melihat, akhirnya dianggap gampang, dianggap biasa. Padahal sulit. Nah, hadis itu karena apa? Ini hadis Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kumtu an yasari Rasulillah, saya sholat ada di sebelah kirinya Rasulillah. Fa'arani an yaminihi, kemudian saya diperlihatkan di sebelah kanannya Rasulillah. Terus saya saat di sebelah kanannya Rasul. Summa ja'a Jabbar bin Sokhor, faqama an yasari. Terus Jabbar bin Sokhor ada di sebelah kanan. Nah, berarti Rasulullah diapit. Fa'akhadha bi'aidina jami'an, tanganku dengan tangan Jabbar diambil oleh Rasulullah. Fadafa'na hatta aqamna khalfahu, didorong sehingga berdiri di belakangnya Rasulullah. Itu kalau dalam ngadeg amafi galiyam wa maul qabihi, walau kana tasyahhudan fala isanu bihi dhali. Itu kalau mengikutinya dalam ngadeg, kalau tidak dalam berdiri enggak bisa. Ya, kalau dalam selain berdiri berarti tasyahud atau lain sebagainya, fala isanu bihi dhali, enggak usah disunatkan. Walaupun menurut Kalamul Raudhah tetap mengatakan sunat karena melihat dalilnya hadis. Ya anna la ya'tib ila bi amarin kasir, alasannya yang tidak memperbolehkan karena membutuhkan perbuatan yang sangat banyak atau sulit lah. Maksud sih gue angel katanya mundur juga angel, saku goliban. Kalau datang pertama kali bersamaan atau merotab rajulani asyiat atau anak-anak kecil atau orang laki-laki dan sobi, langsung baris di belakangnya karena mengikuti kepada Rasulillah. Kemudian antara barisan imam dengan makmum, niki mau sih kembangannya saka hakun juga, gak boleh maju juga. Berarti di mana kan itu? Nah, biar dapat satu kalimat tapi karena kalau ngaji kan berarti harus oleh kata kalimat tok lebih abin tok.
Nah, kalau saya bicara biakbin itu terus langsung lainnya terang ya insyaallah nang khatam ngoten. Nah, ning ngeten iki yo mbuh khatami gak ngerti yo bisa kalimat hanya satu syarat saja yo lama. Nah, kalau datangnya itu bersama ada laki-laki atau Rasulullah atau Sibyan itu langsung di belakangnya. Terus antara imam dan makmum tidak boleh lebih 3 dirok. Kalau lebih 3 dirok itu sudah menyalahi sunnah, tapi gak sampai membatalkan. Nah, gak batalkan bagaimana? Nah, ini karena hadis tadi itu juga Rasulullah mengatakan imam itu dicetak, imam diangkat untuk jadi panutan. Kata panutan berarti di satu tempat. Nah, dalam kata-kata satu tempat itu berapa? Gak ada. Bahasa satu tempat itu definisinya gak ada. Quran gak pernah menyebutkan, hadis gak pernah menyebutkan, bahasa pun tidak pernah menyebutkan. Nah, akhirnya masuk di dalam kaidah wa kullu malam yandobit syar'an wala lughatan falil urfi rujuhun jalan. Segala keterangan ketika tidak diakomodir di dalam syariat, di dalil Quran, dalil hadis gak ada. Dan juga harus kembalikan kepada lughat, bahasa. Dalam bahasa gak ada, kembalikan kepada uruf. Ini kalau fikih. Dalam hal ini gak bisa kita kembalikan kepada lughat, karena memang gak ada di dalam lughat satu tempat itu berapa. Ayo zaman lihat dalam kamus satu tempat, apa satu tempat itu? Misalnya satu tempat bisa saja gak ada definisinya, batasnya gak ada. Maka dikembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Maya ta'arafu linnas bi haitsu la urida lil ukut talaqatu bil qabul. Itu seperti halnya kewajiban suami memberi makan kepada istri, itu tidak ada kejelasan harus makan nasi, harus makan singkong, harus makan kurma, harus makan anggur, enggak. Karenanya dikembalikan kepada uruf. Yang pantas negara itu apa gitu. Lauk pauknya juga gak ada ketentuan yang pantas. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, ma'ruf duruf. Nah, dalam hal ini dikembalikan kepada uruf. Setiap hukum yang dikembalikan kepada uruf, karena uruf itu bahasa enaknya itu pantas, pantasnya gitu. Uruf itu pantasnya. Ketika dikembalikan kepada pantasnya, akan terjadi konflik, rawan berbeda pendapat. Ini dalam pengadilan di mana saja rawan beda pendapat. Contoh dalam hal ini dulu. Dalam hal ini dikatakan satu tempat itu berapa? Kalau syaratnya satu tempat, menurut Imam Syafi'i 300 dirham. Kenapa kok diarani 300 dirham? Karena dalam 300 dirham itu kita minta tolong masih dengar. 300 dirham 150 kilo masih dengar. 142 kilo dengar. Atau kita melempar sesuatu itu masih nyampe. Ada yang sampai keras lebih dari 3 dirham gak sah salatnya. Itu seperti di Masalikul Anwar. Kenapa? Karena disamakan dengan orang jagongan itu 3 dirham. 3 dirham itu atau 1 dirham 48 berarti 154 meter. Aku apa? Sentimeter. Jadi 1,5 meter kurang. Kurang karena orang jagongan segitu. Kalau sudah jauh tuh nggak sebut dengan jagongan, nggak pantas jagongannya. Jagongan semacam itu. Nah, kemudian ketika di situ satu masjid, walaupun jaraknya panjang, kalau menurut Imam Syafi'i tetap satu tempat, karena saya satu masjid. Karena satu tempat, karena satu masjid satu tempat sholat. Tapi kalau menurut Abu Hanifah ya enggak.
Kamar satu dengan kamar lain sudah tidak dikatakan satu tempat walaupun satu masjid. Dalam bentuk Abu Hanifah, Mas Syafi'i tetap karena apa? Satu tempat sholat. Masjid itu tambah satu tempat sholat. Dan ini yang mengakibatkan perbedaan. Dalam masalah ini kalau dalam ibadah mahdhah silakanlah kamu mengikuti akidahmu masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau sudah urusan publik rawan. Sebagaimana penyebab murtad itu adalah setiap ideologi, perkataan, perbuatan yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap kitab Allah, terhadap agama Allah, hukum Allah, syiarnya agama Allah. Kalau bertujuan melecehkan itu haram, murtad. Kalau tidak bertujuan melecehkan haram. Terus batasnya melecehkan seberapa? Dalam batas pelecehan ini tidak ada di dalam syariat, tidak ada di dalam bahasa. Pelecehan adalah batasnya sekian, nggak ada. Di sini rawan untuk konflik. Maka terjadilah ketika Ahok mengatakan jangan tertipu dengan ulama yang membawa-bawa surat Maidah, katanya pelecehan. Yang satu enggak, itu tidak pelecehan. Kenapa? Memang nggak ada batasnya. Ini yang menjadi rawan di situ. Ini kalau tidak dibatasi oleh negara, oleh DPR, kan dirumuskan, sampai kapanpun akan terjadi konflik. Termasuk seperti Gus Muwafiq mengatakan Kanjeng Nabi waktu kecil yo rembes, ini mereka apa enggak? Pernah terjadi tahun berapa itu pemilihan gubernur di Jambi, terus diteruskan juga pilihan bupati di Pemalang. Di situ dengan membagikan Quran dalam masing-masing calonnya adalah membagikan Quran. Di dalam Quran itu ada gambar calonnya cabut. Rame. Yang satu mengatakan haram karena pelecehan pada Quran. Ya, itu enggak, itu dia dalam Quran hanya sampul saja, kita nyampuli Quran dengan koran biasa gitu. Wah, terjadi rame. Ketika rame-rame di Jambi waktu itu saya dibel, bagaimana menurut Pak Kiai itu? Kalau saya ya menurut calon bupatinya juga melecehkan, kalau menurut rivalnya juga melecehkan. Dan itu gimana? Ya memang nggak bisa dikembangkan, nggak bisa kompromi sebab saling mencari salah. Disuruh modern nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena memang tidak ada batasnya. Pelecehan itu berapa sih? Nggak ada batasnya. Terus disusul ketika di Pemalang juga terjadi semacam itu. Dan ini yang menjadi rawan. Makanya ada yang mengusulkan pelecehan agama itu tidak dimasukkan lagi, itu bukan karena kita boleh melecehkan agama, tidak, karena batasnya itu tidak ada. Setiap undang-undang yang batasnya tidak ada, itu akan terjadi konflik. Akhirnya Indonesia dengan pakai MUI. MUI itu siapa? MUI itu barang apa? MUI itu orang-orang yang tidak berkompetensi, hanya katanya mewakili NU, mewakili apa, tapi tidak pernah ada mewakili NU terus minta kepada NU, enggak. Tapi orang NU yang ditunjuk oleh mereka yang cocok, yang akhirnya tidak ada independen. Makanya saya sepakat MUI itu dibubarkan saja, tidak ada bulan. Itu memang harus semacam itu, karena ruwet itu bikin ruwet kemana-mana, bikin ruwet karena gak jelas.
apa itu nggak jelas warganya, nggak jelas mewakili siapa itu tidak ada, gitu. Mewakili siapa nggak ada, itu perlu DPR mengusulkan itu, bubarkan karena nggak ada yang diwakili itu. Itu saya pernah sampaikan pada MUI pusat, saya pernah dipanggil itu, saya kenal itu. Mewakili itu mungkin siapa itu nggak ada urusan nantinya. Dan ketika wakil itu kita kalah juga pada NU. Kenapa? Organisasi NU yang begitu besar wakilnya satu. Sedangkan mereka yang kecil-kecil banyak nantinya. Mereka pintar bikin organisasi kecil-kecil. Yang semacam itu yang akhirnya ruwet untuk memegang. Ini diantaranya ini. Ini terjadi semacam itu. Akhirnya fatwanya pada MUI. Pada waktu itu MUI desak dengan golongan demo, wes eder. Demonya bela Al-Quran, aku bela Al-Quran. Apa dianggap pengen itu bela Al-Quran itu? Padahal kalau kita lihat dalam kata-kata semacam itu banyak diutarakan oleh ulama-ulama besar. Seperti Syekh Hasan Basri dalam kitab Ihya-nya. Dalam kitabnya Ihya Imam Ghazali menyebutkan Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu mengatakan la yaghurrannaka qauluman al-mar'u man ahabba. Kamu jangan tertipu dengan kata-kata orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Padahal itu hadis. Loh, ini apa pelecehan? Enggak, Syekh Hasan Basri siapa yang mengatakan melecehkan kepada agama? Maksudnya harus dijelaskan dengan Syekh Hasan Basri. Wa innal yahudiyya qad ahabba nabiyya hubban sadida wa anna nasara qad ahabba nabiyya hubban sadida ayu saru ma'hu. Jangan kamu gampang-gampang tertipu dengan ungkapan orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Orang Yahudi cintanya kepada nabinya luar biasa, orang Nasrani cintanya kepada nabinya luar biasa. Apakah mereka akan dikumpulkan? Anda karena modalnya cinta saja, tidak ada modal apa. Jadi ini kalau modal sekarang sudah dianggap pelecehan. Nah ini yang sulit ini kita. Nah, diberi klarifikasi gak mau. Pokok sepenting itu pelecehan. Nah, ini kan urusan politik banget. Sampai Pak Quraisy saja memberi pernyataan bahwa tidak ada satupun orang yang dianggap masuk surga dengan amalnya. Walau ya Rasul, saya pun tidak dianggap tidak masuk surga karena amalnya. Illa ya pembagian Allah rahmati potong ini. Nah, disebutkan katanya Pak Siap mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Wami. Ini sekarang fenomena yang ada di masyarakat. Ingat-ingat ini benar. Suka bikin hoax. Makanya jangan gampang dengan medsos. Jangan sampai gampang dengan percaya. Udah berita ini berita. Dulu disik gampang. Itu sangat hoax untuk menjatuhkan pada seseorang. Dan kalau ternyata menjatuhkan, ya kalau ternyata ada salah dari sodik kata kawan kita harus menutupi, apalagi kalau sampai menjadikan orang lain bangga dengan kesalahan. Ini penting.